Hujan turun sejak sore, meninggalkan aroma tanah basah yang biasanya menenangkan. Tapi malam ini, aroma itu justru membuatku merasa terjebak. Rumah kecil kami yang berdinding krem tampak tenang dari luar, namun di dalamnya aku merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca, setiap langkah penuh rasa waspada dan kecemasan. Namaku Naila, seorang istri yang berusaha menjaga semuanya tetap utuh. Sudah 4 tahun aku mendampingi Arga, suamiku. Dulu ia adalah pria yang selalu tersenyum, penuh ide, penuh mimpi. Tapi setelah bisnis percetakan kecilnya merugi beberapa kali, ia berubah. Senyumnya jarang muncul, tawanya hilang, dan matanya selalu tampak penuh beban. Aku berdiri di dapur, menatap piring makan yang tak tersentuh. Makan malam sudah dingin sejak 2 jam lalu. Arga berjanji pulang lebih cepat hari ini, tapi lagi-lagi ia menghilang tanpa kabar jelas. Tanganku meraih gelas air, berharap menenangkan diriku sendiri, tapi jujur saja, rasa cemas ini seperti menempel di kulitku. Beberapa hari terakhir, Arga terlihat gelisah. Ia sering memeriksa jendela, seperti menunggu seseorang atau menghindari seseorang. Ia sering menerima telepon dengan nada rendah, lalu bersikap seolah tidak ada apa-apa. Dan malam ini, perasaan itu semakin kuat bahwa ada sesuatu yang disembunyikannya dariku. Aku duduk di sofa ruang tamu. Lampu yang redup membuat bayangan di sudut ruangan tampak lebih panjang dan mengancam. Suara hujan mengetuk-ngetuk atap, seperti mengingatkanku bahwa aku sedang sendirian. Ponselku akhirnya bergetar. Sebuah pesan dari Arga. Aku pulang terlambat. Jangan tunggu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada alasan. Tidak ada maaf. Ada rasa panas yang naik ke dadaku, bukan karena marah, tapi karena takut. Ini bukan tentang ia pulang terlambat. Ini tentang apa yang ia sembunyikan. Tentang perubahan sikapnya yang begitu drastis. Tentang kebiasaan barunya yang membuatku merasa seperti penghuni tambahan di rumah kami sendiri. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan napas. Namun semakin kupaksa untuk tenang, semakin jelas perasaan buruk itu merayap bahwa hidup kami sedang menuju sesuatu yang gelap. Bahwa ada masalah besar yang sudah berada di ambang pintu. Dan yang paling menakutkan dari semua itu adalah perasaan bahwa masalah itu bukan sekadar soal uang atau usaha yang gagal. Ada sesuatu yang melibatkan diriku. Entah bagaimana, entah dalam bentuk apa, tapi firasatku mengatakan Arga telah melakukan kesalahan besar. Kesalahan yang suatu hari akan menyeretku masuk ke dalamnya. Aku menatap pintu rumah yang tertutup rapat, lalu berbisik pada diri sendiri. Semoga aku cukup kuat untuk menghadapi semuanya. Aku belum tahu betapa pahitnya kenyataan yang sedang menunggu. Bahwa aku, seorang istri, perlahan sedang digiring menjadi sesuatu yang bisa dipertukarkan. Sesuatu yang tak seharusnya dimiliki siapapun. Dan malam itu, hanyalah permulaannya. Pagi berikutnya datang tanpa kehangatan. Matahari memang terbit, tapi sinarnya terasa jauh dan hambar. Aku terbangun karena suara pintu depan ditutup pelan, terlalu pelan untuk ukuran Arga jika pulang di jam normal. Aku langsung bangkit, jantungku berdebar tidak karuan. Sudah pukul 5 lewat, itu berarti Arga baru pulang. Aku keluar dari kamar dan mendapati Arga duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Rambutnya berantakan, kemejanya kusut, dan wajahnya pucat. Seperti seseorang yang baru saja berlarian menghindari sesuatu. Atau seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Bangun, tanyanya cepat tanpa menatapku. Suaranya lelah, dingin. Aku mengangguk pelan. Kamu baru pulang. Alih-alih menjawab, Arga berdiri dan berjalan melewatiku. Aroma tubuhnya menyiratkan keringat bercampur hujan. Bukan aroma orang yang baru dari tempat kerja. Lebih seperti orang yang menghabiskan malam di jalanan. Arga, aku memanggilnya lagi. Lebih lembut, apa yang sebenarnya terjadi? Ia berhenti sejenak, bahunya naik turun pelan, seperti menahan sesuatu yang ingin meledak dari dalam dirinya. Tapi alih-alih bicara, ia hanya berkata, "Aku capek, Naya, jangan tanya apa-apa sekarang." Ia menutup pintu kamar dan meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Untuk pertama kalinya selama 4 tahun pernikahan kami, aku merasa benar-benar berada di luar hidupnya. Sambil membuat teh hangat, pikiranku mengulang kejadian-kejadian kecil akhir-akhir ini. Telepon yang disembunyikan, tatapan gelisah, ketidakhadiran tanpa alasan, hutang usaha yang tak pernah ia jelaskan lagi setelah 2 kali bangkrut.
dan wajah Arga yang semakin hari semakin sulit kubaca. Aku memeriksa tas kerjanya yang ia letakkan di meja, bukan untuk mencarinya, tapi karena ingin membereskan. Namun ketika kubuka, sesuatu membuatku terdiam. Ada amplop coklat yang sedikit basah oleh hujan. Di dalamnya, ada secari kertas berisi tulisan tangan seseorang yang bukan Arga. Tertulis, "Tenggatmu tinggal 3 hari. Jika kau tak bisa bayar, kau tahu konsekuensinya." Tanganku gemetar. Rasanya seperti seluruh udara di ruang tamu ditarik keluar. 3 hari, konsekuensi. Aku tak pernah mendengar Arga berutang pada siapapun selain bank. Tapi nada ancaman di surat itu jelas bukan cara bank berkomunikasi. Siapa orang ini? Mengapa Arga tidak bilang padaku? Dan apa maksud dari konsekuensi? Pintu kamar Arga tiba-tiba terbuka. Aku spontan menyembunyikan amplop itu di balik punggungku. Ia menatapku dengan mata merah. Bukan karena marah, tapi seperti orang yang terdesak dan ketakutan. "Naya, kamu lihat tasku?" Pertanyaan sederhana, tapi nadanya membuatku semakin yakin. Arga sedang memendam rahasia yang jauh lebih besar daripada sekadar masalah usaha. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Iya, aku cuma mau bereskan." "Kenapa?" Arga menatapku lama, terlalu lama. Kemudian ia menarik napas berat dan berkata, "Mulai sekarang, jangan pernah buka tasku lagi." Ia berjalan kembali ke kamar, meninggalkanku dengan dada yang berdegup keras. Pagi itu, aku menyadari satu hal. Masalah yang sedang Arga hadapi, bukan lagi sekadar masalah hidup kami. Ini sesuatu yang bisa merenggut rasa aman kami. Sesuatu yang bisa menyeretku ke dalamnya. Dan entah bagaimana, aku merasa bahwa konsekuensi itu, pada akhirnya, akan berhubungan denganku. Seharian penuh aku mencoba bertingkah normal, meski hatiku seperti disayat oleh ribuan pertanyaan. Arga tidak keluar kamar hingga siang. Ketika ia akhirnya muncul, ia hanya mengambil kunci motor, menatapku sekilas tanpa benar-benar melihat, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Pintu tertutup begitu keras hingga membuat bingkai foto pernikahan kami bergetar di dinding. Aku memandang foto itu lama. Senyumku di sana begitu cerah, seolah aku yakin bahwa hidup bersamanya adalah keputusan paling benar. Tapi kenyataan kini terasa jauh berbeda. Jarak di antara kami seperti semakin lebar, dan aku tidak tahu apa yang berada di sisi lain jurang itu. Sore harinya, saat membereskan ruang tamu, suara motor berhenti di depan rumah. Bukan motor Arga, suaranya lebih berat, lebih kasar. Aku mengintip dari balik tirai, dan melihat seorang pria turun dari motor hitam besar. Jaket kulit, tatapan tajam, aura yang membuat bulu kudukku meremang. Ia mengetuk pintu, sekali, keras, jelas, tanpa ragu. Aku menelan ludah dan perlahan membuka pintu. "Maaf, ada yang bisa saya bantu?" Pria itu menatapku dari ujung kepala sampai kaki, bukan dengan cara tidak sopan, tapi dengan cara menilai. Seperti sedang menilai aset. Tatapan itu membuatku ingin mundur beberapa langkah. "Kau Naila?" tanyanya singkat. Iya, saya Naila." "Anda siapa?" Ia tidak menjawab. Ia hanya membuka ponselnya dan menunjukkan foto Arga, diambil dari jarak dekat, jelas. Bukan foto yang dibuat dengan persetujuan Arga. Bersamanya, ada foto rumah kami. Darahku seakan berhenti mengalir. "Aku mencari suamimu," katanya. "Suruh dia keluar. Kita harus bicara." "Arga tidak ada di rumah," jawabku pelan, mencoba tetap tenang. Ia mengerutkan kening. "Tidak ada." Aku menggeleng. Pria itu mendesah panjang, lalu menyandarkan satu tangan di kusen pintu. "Sampaikan ke suamimu, tenggatnya tinggal 2 hari. Jika dia tak bisa bayar, kami akan ambil apa yang dia janjikan." Aku merinding. "Janjikan? Apa maksud Anda?" Ia menatapku lama, seolah sedang menimbang apakah ia harus jujur atau tidak. Lalu tanpa berkedip, ia berkata pelan tapi tegas, "Suamimu tahu, kau cukup bilang aku sudah datang." Ia berbalik, melangkah menuju motornya. Namun sebelum memasang helm, ia menoleh lagi dan berkata, "Untuk kebaikanmu, suruh dia cepat menyelesaikan ini." Motor itu melaju pergi, meninggalkan debu dan jantungku yang berdebar tak karuan. Aku menutup pintu dengan tangan gemetar. Ruang tamu terasa semakin sempit, udara semakin berat. Kata-kata pria itu terngiang-ngiang di kepalaku. Kami akan ambil apa yang dia janjikan. Apa yang Arga janjikan? Apa yang dimaksud? Uang.
harta, atau sesuatu yang lebih mengerikan. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut. Bukan hanya takut akan apa yang disembunyikan Arga, tapi takut akan kemungkinan bahwa aku bagian dari janji itu. Malamnya, Arga pulang. Wajahnya panik ketika melihatku masih terjaga. Aku menunggu di sofa, amplop ancaman itu kusimpan di saku. "Kamu belum tidur," katanya tergesa. Aku berdiri pelan. Ada yang datang. Arga menegang. "Siapa?" "Lelaki berjaket kulit, naik motor besar. Katanya, tenggatmu tinggal 2 hari. Warna wajah Arga menghilang seketika. Ia terlihat tidak hanya terkejut, tapi takut. "Naya, apa dia bilang sesuatu lagi?" Aku mengangguk, menahan getaran suara. "Dia bilang, kalau kau tidak bisa bayar, mereka akan ambil apa yang kau janjikan." Arga membeku. Bibirnya terkatup rapat, matanya kosong. "Ada apa, Arga?" Suaraku bergetar. "Apa yang kamu janjikan?" Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Bahunya bergetar. Arga menangis. Lelaki yang dulu begitu kuat kini hancur di depanku. Lalu ia berkata dengan suara nyaris tak terdengar. "Naya, maafkan aku. Aku tak punya pilihan. Saat itu, aku tahu hidupku akan berubah selamanya. Dan itu baru permulaan konflik yang sebenarnya." Arga masih duduk di lantai saat aku mencoba mengatur napas. Rasanya seperti seluruh rumah ini terguncang oleh kata-katanya yang belum lengkap. Hening terasa begitu menyesakkan hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku menunggu, dengan tubuh gemetar dan pikiran penuh ketakutan yang belum punya bentuk. "Apa yang kamu lakukan, Arga?" tanyaku pelan. Suaraku nyaris patah. Arga mengangkat wajahnya perlahan, matanya merah dan bengkak. Pandangannya meminta pengertian, tapi di balik itu ada sesuatu, sebuah penyesalan dalam yang bahkan ia sendiri tak tahu bagaimana harus menghadapinya. "Aku terlilit utang besar, Naya," suaranya pecah. "Bukan hanya besar, tapi tidak ada jalan untuk melunasinya." Aku menelan ludah. "Berapa banyak?" Ia menggeleng lemah. "Bukan jumlahnya masalahnya. Ini tentang siapa yang meminjamkanku." Pria bermotor besar itu langsung muncul di benakku, dengan tatapan tajam dan suara beratnya. Aku memeluk diri sendiri, seolah dingin dari malam itu menembus tulangku. "Mereka bukan orang yang bisa diajak bicara," lanjut Arga. "Aku meminjam uang saat usahaku hampir runtuh. Aku pikir bisa mengembalikannya cepat. Tapi usaha makin jatuh dan bunganya terus naik." Aku menahan napas, menunggu bagian yang paling kutakuti. Arga memejamkan mata, menunduk, seakan kalimat berikutnya terlalu berat untuk diucapkan. Aku terpaksa membuat jaminan. "Jaminan," ulangku pelan, walau hatiku sudah berteriak tidak. Ia mengangguk. "Jaminan agar mereka mau menunda tagihan." Waktu itu aku benar-benar terdesak. Aku merasakan dunia berputar. "Apa yang kamu jadikan jaminan, Arga?" Ia tidak menjawab. Hening itu lebih buruk daripada jawaban apapun. "Jawab aku," seruku akhirnya, lebih keras dari yang kumaksudkan. "Apa yang kamu jaminkan?" Arga mengangkat wajah perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat seseorang yang benar-benar hancur. Kamu, Naya." Kata itu menamparku lebih keras dari apapun. Nafasku tertahan, dadaku terasa sesak hingga sulit bernapas. Kamu apa?" tanyaku dengan suara bergetar, meski aku sudah tahu arah pembicaraan ini. "Aku menjadikanmu jaminan, Naya," suaranya patah. "Mereka bilang hanya simbolis, hanya untuk menunda waktu, aku tak pernah bermaksud apa-apa. Tapi sekarang, mereka menagih jaminannya." Aku merasa lututku lemas. Dunia seperti kehilangan warna. Ini bukan sekadar kesalahan. Ini pengkhianatan yang tak pernah bisa kubayangkan dari orang yang paling kupercaya. "Aku istrimu, Arga," bisikku keras, "tak percaya. Bagaimana bisa kamu menjaminkan aku? Aku bukan barang." Arga mencoba mendekat, tapi aku mundur. Refleks. Luka itu terlalu dalam untuk disentuh. Aku terpaksa. Mereka mengancam. Aku pikir aku bisa menyelesaikan semuanya sebelum waktu habis. "Tapi kamu tidak bisa," potongku lirih. "Dan sekarang aku, yang harus membayar." Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena marah saja, tapi karena rasanya seluruh fondasi rumah tangga ini runtuh. "Naya, aku bersumpah akan memperbaikinya. Aku akan cari uang, aku akan bekerja apapun, "Kau sudah janji," kataku. "Bukan kau yang harus membayar lagi."
Aku yang jadi taruhannya. Arga diam. Keduanya tahu itu benar. Aku berjalan mundur, meraba dinding untuk menjaga keseimbangan. Dada terasa penuh, pikiranku kacau, tubuhku dingin hingga menggigil. Arga, suaraku pecah. Apa mereka akan mengambilku, sesuai janji yang kamu buat? Arga memalingkan wajah, tak sanggup menjawab. Dan saat itulah aku tahu. Diamnya adalah pengakuan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku merasa aku tidak lagi melihat suamiku. Aku melihat seseorang yang telah menggadaikan hidupku untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan itu adalah titik pemicu sebenarnya. Permulaan dari perjuanganku menghadapi konsekuensi kesalahan yang tak pernah aku lakukan. Sejak malam itu, rumah kami tak lagi terasa seperti tempat berlindung. Setiap sudut seakan menyimpan gema kata-kata Arga, setiap bayangan terasa seperti ancaman yang tak kelihatan. Aku bangun pagi dengan mata bengkak, tubuh lelah, dan pikiran yang terus menolak percaya bahwa hidupku bisa berubah drastis hanya karena satu keputusan bodoh suamiku. Arga duduk di meja makan, kepala tertunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat seperti seseorang yang sedang menghitung waktu menuju hukuman. Aroma kopi hangat memenuhi ruangan, tapi rasanya tak mampu menenangkan apapun. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya lama. Bagian dari diriku masih ingin marah, ingin berteriak, ingin memukul dadanya dan memintanya mengembalikan hidupku seperti semula. Tapi bagian lain, terlalu lelah untuk melakukan apapun. Naya, kita harus bicara, katanya tanpa berani menatapku. Aku sudah dengar cukup banyak, jawabku datar sambil berjalan menuju rak piring. Tolong, katanya, suaranya patah. Aku butuh kamu dengar ini. Aku berhenti, tidak karena ingin mendengarnya, tapi karena aku ingin memastikan apapun yang keluar dari mulutnya kali ini tidak lagi menjadi kebohongan. Baik, bicara, kataku, tanpa menoleh. Arga mengusap wajahnya. Orang itu, yang datang kemarin, namanya Bram. Dia orang kepercayaan pemilik uang itu. Kalau dia sudah turun tangan, berarti waktuku benar-benar habis. Aku menelan ludah. Nama itu saja sudah membuat dadaku terasa lebih sempit. Berapa lama waktu kita? Tanyaku pelan. Arga meremas rambutnya keras. 2 hari. Itu bukan waktu yang cukup untuk mengumpulkan uang sebesar itu. Aku tidak tanya soal uang, kataku. Aku tanya, berapa lama sebelum mereka menagih jaminan itu? Arga membeku. Hening beberapa detik yang terasa sangat panjang. Mereka bisa datang kapan saja. Rasanya seperti ada yang menyayat perutku dari dalam. Aku menahan kusut di tenggorokanku, memaksa diriku tetap berdiri. Jadi, kataku lirih, aku hanya menunggu sampai mereka datang dan menjemputku. Arga akhirnya berdiri, menghampiriku, tapi aku mundur. Ia berhenti, wajahnya hancur melihat jarak yang kubuat. Aku tidak akan biarkan mereka menyentuhmu, Naya. Aku akan lakukan apapun. Arga, kataku sambil memandangnya untuk pertama kalinya pagi itu. Kamu bahkan tak bisa melindungi dirimu sendiri. Arga terdiam, dan dalam diam itu, aku melihat ketakutan yang sama denganku, bahwa ia sebenarnya tidak punya rencana. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia hanya berharap waktu berhenti. Tiba-tiba ada suara motor berhenti di depan rumah. Suara berat, dalam, persis seperti kemarin. Tubuhku langsung membeku. Arga menatapku, panik. Jangan buka pintunya. Aku tidak bodoh, balasku, jantungku berdetak sangat cepat. Ketukan keras memenuhi rumah. 2 kali, hening. Lalu sekali lagi, lebih keras. Naila. Suara itu, Bram. Arga terlihat ketakutan setengah mati. Sembunyi di kamar. Cepat. Aku tidak akan sembunyi. Suaraku meninggi. Aku bukan anak kecil dan ini hidupku juga. Arga ingin menarik tanganku, tapi aku menepisnya. Aku berjalan ke ruang tamu, memastikan langkahku stabil meski tubuhku bergetar hebat. Ketukan itu terdengar lagi, membuat udara di rumah seperti pecah. Aku berdiri tepat di depan pintu. Nafasku berat, tapi pikiranku jernih. Apapun yang terjadi setelah ini, aku tidak boleh terlihat lemah. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu. Bram berdiri di sana, lebih dekat daripada sebelumnya. Tatapannya menusuk, dingin, dan penuh otoritas yang tidak perlu ia jelaskan. Di belakangnya ada 2 pria lain, lebih besar, lebih kokoh. Naila, katanya sambil sedikit mengangguk. Kita perlu bicara. Aku menegakkan tubuhku.
Kalau soal utang Arga, itu urusan dia. Bukan aku. Bram tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak menenangkan. Saya rasa Arga sudah menjelaskan bahwa jaminan itu bukan sekadar urusan dia. Arga muncul di belakangku, suaranya patah. Bram, tolong beri aku waktu lagi. Bram mengangkat tangan, menghentikannya. 2 hari adalah kemurahan hati. Tapi sekarang, kami butuh memastikan jaminan tetap aman. Tatapannya beralih lagi padaku, dan saat mata kami bertemu, aku baru menyadari sesuatu yang menegangkan. Bagi mereka, aku bukan lagi istri seseorang. Aku adalah jaminan, sesuatu yang harus dipastikan keberadaannya. Dalam detik itu, hidupku tidak lagi sama. Angin sore menyapu masuk ke ruang tamu yang terbuka, namun tubuhku malah terasa semakin panas. Berdiri di hadapan Bram dan 2 pria besar di belakangnya membuat seluruh nadiku seperti ditarik kencang. Mereka tidak menyerang, tidak berteriak, tidak melakukan kekerasan apapun, tapi justru itulah yang paling menakutkan. Cara mereka berdiri dengan dingin dan tenang seakan mengatakan bahwa mereka tidak perlu kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Aku tidak akan ikut kalian, kataku sambil menahan gemetar di tangan. Aku bukan barang yang bisa kalian bawa sesuka hati. Bram tersenyum kecil, bukan senyum hangat, lebih seperti senyum seseorang yang sudah tahu hasilnya sebelum permainan dimulai. Tidak ada yang mau membawa Anda, Naya. Setidaknya, belum. Kami hanya ingin memastikan Anda aman. Dan apa itu artinya? Tanyaku tajam. Saya ingin Anda ikut kami. Sebentar, hanya untuk bicara. Ia menatapku dalam, mencoba membaca reaksiku. Tidak menyentuh Anda, tidak menyakiti, hanya bicara. Aku menelan ludah. Kalau hanya bicara, kenapa harus ada 2 orang sebesar itu? Bram menoleh sekilas pada 2 orang di belakangnya. Itu prosedur. Anda jaminan, ingat, saya harus memastikan tidak ada yang mencoba melarikan diri. Arga terdorong maju, panik. Bram, tolong, jangan bawa dia. Ambil waktu saya bisa cari uangnya. Saya bisa. Bisa apa? Bram memotong cepat. Sudah 2 bulan Anda bilang begitu, Arga. Tatapan Bram berubah lebih keras. Kalau benar Anda bisa, Anda tidak akan menggadaikan istri Anda sendiri. Arga terdiam, tidak membela diri, tidak menjawab. Matanya hanya menatapku penuh rasa bersalah yang sudah tidak ada gunanya. Aku menoleh padanya. Arga, kamu ingin aku pergi dengan mereka? Ia menggeleng cepat, tapi suaranya patah. Tidak, Naya, tapi aku tidak punya pilihan. Aku menghapus air mata yang mulai jatuh. Bukan karena sedih semata, tapi karena marah. Sangat marah. Pada Arga, pada keadaan, pada diriku yang begitu mudah percaya. Aku ikut, kataku akhirnya, membuat Arga menoleh cepat dengan wajah hancur. Naya, tidak, kamu tidak tahu apa yang mereka mau. Aku menatapnya tajam. Kamu yang membuatku berada di posisi ini. Bram mengangguk pelan, seakan sudah memperkirakan keputusan itu. Baik, ikut saya. Ini hanya sebentar. Aku melangkah keluar, namun sebelum melewati pintu, Bram menahan pintu dengan tangannya. Tidak perlu ikut, katanya pada Arga. Arga mematung. Apa maksudmu? Hanya istrimu yang ikut. Kau tetap di sini. Arga tampak ingin memprotes, tapi Bram menatapnya datar. Ini bukan negosiasi. 2 pria besar itu membuka jalan. Jantungku berdetak sangat cepat, tapi langkahku tetap kukuatkan. Namun begitu aku melewati pagar rumah, Bram mendekatkan wajahnya ke arahku dan berbisik dengan nada yang membuat bulu kudukku berdiri. Mulai sekarang, Naya, kamu tidak boleh jauh dari pengawasan kami. Aku berhenti menapak. Apa maksudmu? Kami tidak akan membiarkan jaminan berjalan bebas tanpa pantauan. Ia menatapku serius. Mulai malam ini, akan ada orang yang menjaga rumahmu. Menjaga kamu, menjaga, atau mengawasi? Tanyaku dingin. Bram hanya tersenyum tipis. Tergantung bagaimana Anda melihatnya. Aku merasa perutku seperti kosong. Ini bukan sekadar ancaman. Bukan sekadar penagihan utang. Ini adalah pembatasan, pengurungan, pengawasan secara halus tanpa perlu memasukkan aku ke ruangan manapun. Kita bicara di tempat yang aman, lanjut Bram. Aman untuk siapa? Balasku. Namun sebelum aku sempat menjauh, 2 pria besar itu bergerak sedikit mendekat, membuatku sadar bahwa aku tidak punya banyak pilihan. Saat aku melangkah ke motor Bram, aku sempat menoleh ke rumahku.
Rumah yang beberapa bulan lalu penuh tawa kecil, kini terasa seperti sangkar. Arga berdiri di pintu, wajahnya penuh ketakutan dan penyesalan. Namun yang membuatku benar-benar merinding adalah dua pria itu tetap tinggal di depan rumah kami. Bram menepuk bahuku pelan. Tenang, Naya, tidak ada yang akan menyakitimu. Tapi kata-katanya hanya terdengar seperti kebohongan yang dibungkus sehalus mungkin. Karena aku sadar satu hal. Ini bukan lagi tentang utang Arga. Ini tentang kendali. Tentang bagaimana mereka memastikan aku tidak bisa pergi kemanapun tanpa izin mereka. Aku bukan lagi sekadar jaminan. Aku sedang diawasi. Dan mungkin, sebentar lagi, aku akan kehilangan lebih banyak lagi dari hidupku. Malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa rumahku bukan lagi wilayahku. Sejak Bram membawaku kembali, dua pria besar itu tetap berjaga di luar, diam, tegap, dan tidak menunjukkan emosi apapun. Mereka tidak masuk ke rumah, tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun kehadiran mereka cukup untuk membuat setiap detak jantungku terasa seperti hukuman. Arga mencoba mendekatiku ketika aku masuk, tapi aku mengangkat tangan, menahan jarak. Jangan, Arga. Tolong, jangan dekat-dekat dulu, kataku lirih. Ia terdiam, wajahnya sembab, entah karena menangis atau karena takut. Mungkin keduanya. Aku cuma mau memastikan kamu baik-baik saja, ucapnya pelan. Aku tidak baik-baik saja, balasku. Aku diawasi. Rumah ini diawasi. Bahkan kamu pun tidak boleh ikut campur. Arga menunduk. Tidak ada pembelaan, tidak ada penjelasan. Hanya diam yang membuatku semakin ingin berteriak karena ia tidak pernah benar-benar berusaha melindungiku dari awal. Malam semakin larut, namun rasa mengantuk sama sekali tidak datang. Aku duduk di ruang tamu, memandangi bayangan dua pria itu dari sela gorden. Mereka tidak goyah, seperti dua patung hidup. Sesekali salah satu dari mereka menerima telepon, berbicara singkat, lalu kembali diam. Teleponku tiba-tiba bergetar. Nomor tak dikenal. Bram. Naya, suaranya terdengar tenang. Sudah sampai rumah? Ya, jawabku singkat. Bagus. Saya sudah instruksikan agar penjagaan tetap ada sampai memberikan kepastian pada pihak saya. Penjagaan? Itu pengurungan, Bram. Kamu memperlakukan aku seperti tahanan. Tidak, saya memperlakukan Anda seperti tanggung jawab besar, jawabnya datar. Dan kenapa malam ini harus ada penjagaan? Karena Arga panik, dan orang panik bisa melakukan hal-hal bodoh. Saya tidak ingin itu menimpa Anda. Aku terdiam, ada nada ketulusan samar di ujung kalimatnya, tapi sulit aku percaya begitu saja. Besok saya jemput Anda, lanjut Bram. Kita akan membahas perjanjian yang lebih manusiawi untuk Anda. Perjanjian, kata itu membuat tengkukku dingin. Setelah telepon ditutup, aku masuk ke kamar. Tapi di balik pintu yang terkunci, perasaan terkurung itu justru semakin nyata. Aku mendekap lutut, tubuh gemetar karena lelah menahan semuanya. Saat aku mencoba memejamkan mata, aku mendengar ketukan halus di pintu kamar. Naya, suara Arga. Aku tahu kamu marah. Tapi besok, kalau kamu pergi ke kantor Bram, tolong hati-hati. Aku takut dia punya rencana lain. Aku bangkit, membuka pintu sedikit. Rencana seperti apa? Arga menelan ludah. Dia tidak butuh uangku lagi, Naya. Dia butuh kamu. Dadaku serasa diremas. Apa maksudmu? Aku dengar dari orang kampung, Bram jarang seperti ini. Dia tidak pernah peduli pada jaminan. Tapi untukmu, dia berbeda. Aku mundur selangkah, jantungku memukul tulang rusuk. Bukan hanya utang, bukan hanya pengawasan. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih terarah, dan lebih personal dalam cara Bram memperlakukan situasi ini. Malam semakin pekat, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut bukan hanya pada Bram, tapi pada masa depan yang perlahan-lahan mulai direbut dariku. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Mungkin karena aku tidak tidur sama sekali. Setiap bayangan, setiap suara kecil, membuatku terbangun dalam ketakutan. Dua pria penjaga itu masih berada di depan rumah, seolah malam tidak memberi mereka rasa lelah sedikit pun. Ketika suara motor berhenti tepat di depan pagar, aku sudah tahu itu Bram. Tidak ada orang lain yang datang dengan cara setenang itu, namun menghadirkan tekanan sebesar badai. Pintu rumah terbuka, Arga berdiri gelisah. Naya, hati-hati, tolong. Aku hanya mengangguk, bukan karena aku mempercayainya lagi,
tapi karena aku tidak punya tenaga untuk bertengkar. Aku melangkah keluar, menatap Bram yang berdiri bersandar pada motornya. Ia tampak terlalu tenang, terlalu terkendali, seolah semuanya sudah sesuai rencana. "Pagi, Naya," ucapnya lembut. Aku tidak membalas. "Kita akan kemana?" "Kantor. Tempat lebih formal untuk membicarakan nasib Anda." "Nasibku." Lucu. Kata itu sekarang seperti sesuatu yang bukan milikku lagi. Perjalanan ke kantor berlangsung tanpa percakapan. Aku duduk di belakangnya, menjaga jarak semampu yang bisa kulakukan, walau tetap terasa terlalu dekat. Angin pagi menusuk pipiku, tapi bukan karena dingin, melainkan karena panik yang tak kunjung surut. Saat kami tiba, aku terkejut. Kantor Bram bukan gedung besar seperti yang kubayangkan. Lebih menyerupai ruang kerja elegan di sebuah ruko modern, dengan interior kayu, lantai bersih, dan aroma kopi yang baru diseduh. Ia mempersilakanku duduk di ruang pertemuan kecil. Hanya ada satu meja, 2 kursi, dan suasana yang terlalu sunyi. "Naya," Bram memulai, duduk di seberangku. "Kita harus bicara tentang masalah yang Arga tinggalkan padamu." Aku mengatupkan tangan, berusaha stabil. "Masalah yang kamu buat semakin rumit dengan mengawasi rumahku semalaman." Bram tersenyum samar. "Itu untuk melindungi Anda." "Dari siapa?" "Dari suamiku sendiri." Balasku pedas. "Dari kemungkinan Anda dijadikan tameng." Arga bukan tipe laki-laki yang bisa mengendalikan situasi. Aku menghela napas, mencoba fokus. "Katakan langsung, kamu mau apa?" Bram membuka map hitam di meja. Ada berkas, tanda tangan, dan cap perjanjian. Namun bukan itu yang membuatku membatu. Ada fotoku di halaman pertama. "Apa ini?" Suaraku pecah. "Perjanjian baru," jawab Bram. "Agar Anda tidak lagi menjadi jaminan bergerak." "Jaminan bergerak," ulangku, hampir tidak percaya mendengarnya dijelaskan begitu dingin. "Lebih tepatnya, pendamping sementara sampai utang Arga lunas." Aku berdiri spontan. "Tidak, aku bukan pendamping siapapun. Aku istri orang." Bram tetap duduk dengan tenang, tidak berubah ekspresi. "Naya, Anda sudah menjadi jaminan sejak Arga menandatangani surat itu. Tapi bukan berarti aku harus tinggal bersamamu atau menjadi entah apa ide gilamu itu." Ia menutup map, menatapku dalam tajam, tapi tidak mengancam. "Kalau Anda menolak, ada konsekuensi." Aku menegang. "Konsekuensi seperti apa?" "Arga di penjara, hutang membengkak, rumah Anda disita, dan..." Bram berhenti sejenak. Tatapannya melembut aneh. "Anda tetap dalam pengawasan ketat. Lebih ketat dari kemarin." Aku memejamkan mata. Napasku naik turun tidak teratur. "Jadi aku tidak punya pilihan?" "Tidak," katanya pelan. "Tapi saya punya jaminan. Jika Anda ikut saya pastikan Arga aman, rumah Anda aman, dan Anda tetap diperlakukan dengan hormat." Kata hormat terasa seperti ironi besar dari mulut seorang penagih utang. Aku duduk kembali, lututku melemah. "Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa aku?" Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, tatapan Bram goyah. Hanya sedikit, tapi cukup membuatku merinding. Karena ia terhenti. "Kamu berbeda." Dadaku seperti ditusuk sesuatu yang tak terlihat. Bukan karena kata-katanya, tetapi karena cara ia mengucapkannya. Serius, penuh pertimbangan. Seperti ada alasan yang sejak awal sengaja ia sembunyikan. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, aku sadar. Bram bukan hanya ingin kendali. Ia ingin aku. Untuk beberapa detik, ruangan itu menjadi terlalu sempit untuk napasku. Kata-kata Bram masih berputar di kepalaku, "Kamu berbeda." Kalimat sederhana, tetapi dengan makna yang bisa menghancurkan hidup siapapun. "Aku berbeda, apa maksudmu?" Tanyaku pelan, mencoba menjaga suaraku tetap stabil meski jantungku berdebar keras. Bram tidak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan ke jendela, lalu menyingkap tirai sedikit. Cahaya matahari jatuh ke wajahnya, membuat ekspresinya sulit kubaca. "Naya," ia memulai, "sejak pertama kali saya datang ke rumah Anda, saya melihat sesuatu." Aku menelan ludah. "Melihat apa?" Seorang perempuan yang bertahan mati-matian di situasi yang tidak menghargainya. Aku terdiam, tidak siap mendengarnya. "Saya sering lihat jaminan," lanjutnya. "Orang-orang yang bersembunyi, menangis, kabur, atau marah-marah. Tapi kamu tetap berdiri di samping Arga. Kamu tetap mencoba menjaga rumah itu.
Kamu tetap menghormati pernikahan yang bahkan suamimu tidak jaga. Dadaku terasa sesak. Apa yang ia lihat? Apa yang ia pikirkan? Bram, itu bukan alasan untuk menjadikan aku bagian dari perjanjianmu. Bukan, ia mengakui. Tapi itu alasan kenapa saya tidak bisa membiarkan Anda dihancurkan oleh pilihan Arga. Aku menggenggam jemari sendiri. Kenapa kamu peduli? Kamu penagih utang. Harusnya kamu tak punya waktu untuk peduli. Ia menatapku lagi, kali ini lebih dekat, lebih personal. Karena saya tahu rasanya melihat seseorang yang tidak seharusnya terluka, tapi tetap terluka. Ada sesuatu di balik matanya. Luka lama, penyesalan, atau sekadar manipulasi level tinggi. Aku tidak tahu. Katakan saja yang sebenarnya, desakku. Kenapa kamu ingin aku ikut kamu? Apa kamu menginginkan sesuatu dariku? Ia menghela napas panjang. Tidak seperti yang kamu bayangkan. Kalau begitu, seperti apa? Arga tidak akan bisa melunasi utangnya, katanya akhirnya. Saya sudah hitung. Bahkan jika dia bekerja 3 kali lipat, dia tetap tidak akan sanggup. Aku menegang. Jadi kamu pikir, aku bisa menggantikan uang itu? Bukan begitu, jawabnya pelan. Tapi kamu bisa memastikan semuanya tetap terkendali. Kamu bisa ada di sisi saya sampai masalah ini selesai. Aku berdiri dari kursi. Itu tetap salah. Salah, ya, ia mengangguk. Tapi dunia tidak selalu memberi kita pilihan yang benar. Aku berjalan mundur, tubuhku gemetar. Kalau aku menolak, Bram menyandarkan tangan di meja, tubuhnya sedikit condong ke depan. Kalau kamu menolak, Arga bisa masuk tahanan. Kamu tetap diawasi, dan setiap langkahmu akan dicatat. Karena kamu jaminan, Naya. Selama utang itu ada, kamu tidak pernah benar-benar bebas. Aku merasa mual. Pikiranku berputar cepat, mencoba mencari celah, jalan keluar, apapun. Tapi Bram melanjutkan, suara lebih lembut dari sebelumnya. Saya tahu kamu takut, tapi saya tidak berniat menyakitimu. Saya hanya ingin menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Kenapa kamu selalu bicara seolah kamu pahlawan? Seruku, mulai kehilangan kendali. Bram menatapku dalam-dalam. Karena saya tidak bisa menjadi penyelamat untuk seseorang di masa lalu. Tapi untuk kamu, mungkin saya bisa. Aku tertegun. Masa lalu, siapa? Apa? Belum sempat aku bertanya, pintu kantor diketuk keras. Salah satu anak buah Bram masuk dengan napas terengah-engah. Bos, maaf. Ada masalah di rumah Naya. Jantungku langsung jatuh ke perut. Ada apa? Bram menatap anak buahnya tajam. Penjaga kita menemukan seseorang mencoba mengambil Naya di depan rumah. Aku hampir tidak bisa bernapas. Siapa yang mencoba mengambilku? Anak buah itu menelan ludah. Suamimu, Arga. Dia berusaha membawa istrimu kabur. Ruangan seakan berputar, dan Bram perlahan berdiri. Sepertinya waktu kita habis, Naya, ujarnya pelan. Sekarang, kamu harus memilih. Aku merasa seperti baru saja ditarik dari satu jurang ke jurang lain. Pikiran tentang Arga mencoba mengambilku, membuat seluruh tubuhku gemetar. Bukan karena haru, bukan karena ia akhirnya memperjuangkanku, tapi karena aku tahu dia melakukan itu bukan untukku. Dia panik, dia takut kehilangan jaminannya. Bram bergerak cepat, mengambil kunci motor sambil berkata singkat pada anak buahnya, siapkan mobil. Kita ke sana sekarang. Lalu ia menoleh padaku. Naya, ikut. Aku, suaraku pecah. Aku tidak tahu apa aku harus. Kalau kamu tetap di sini, potong Bram, Arga akan dicinduk. Kalau kamu ikut saya bisa atur agar tidak ada tindakan hukum dulu. Duniaku seperti diseret ke arah yang tidak bisa kutolak. Bram membuka pintu, menunggu. Dan entah kenapa, langkahku mengikuti meski seluruh batinku berteriak tidak. Perjalanan kembali ke rumah hanya berlangsung belasan menit, tapi rasanya seperti seabad. Bram duduk di sampingku di kursi belakang mobil, sementara dua anak buahnya di depan. Sepanjang jalan, ia tidak berkata apapun. Tapi aura tegangnya menembus udara, membuatku semakin sulit bernapas. Saat mobil berhenti di depan rumahku, aku hampir tak mengenal tempat itu. Dua penjaga Bram berdiri tegang. Di antara mereka, Arga. Rambutnya berantakan, tubuhnya gemetar, dan matanya, mata itu bukan mata suamiku yang dulu. Itu mata seorang laki-laki terdesak yang siap melakukan apa saja. Begitu melihatku turun dari mobil, Arga memanggilku terbata.
Naya, sayang, ayo pergi dari sini. Sekarang, sebelum mereka, Bram melangkah maju. Arga, suara itu rendah, namun cukup membuat Arga mematung. Kamu mencoba menjemput istrimu tanpa izin. Itu tindakan berbahaya. Dia istriku. Arga berteriak. Dia jaminanmu, balas Bram dingin. Dan kamu hampir menyeretnya ke masalah yang lebih besar. Aku berdiri di antara mereka, tidak tahu harus memihak siapa. Rasanya aku hanya selembar kertas yang sedang diperebutkan angin dari dua arah. Bram, izinkan aku bicara dengan suamiku dulu, pintaku pelan. Bram memandangku lama, sangat lama, lalu ia mengangguk, meski wajahnya menunjukkan ia tidak menyukai permintaan itu. 5 menit, aku berjalan mendekati Arga. Ia langsung meraih kedua tanganku. Naya, maafkan aku cuma ingin kita pergi. Kita bisa kabur, kita bisa mulai dari awal. Enggak, Arga, bisikku lirih. Kamu bahkan tidak tahu apa yang kamu lakukan. Demi Tuhan, aku tidak mau mereka ambil kamu, Nay. Kamu istriku. Kata istriku itu bukan lagi membuatku tersentuh, melainkan membuatku pedih. Kalau kamu benar peduli, kamu tidak akan menjual namaku di atas kertas utang itu, jawabku. Arga tercekik oleh tangisnya sendiri. Dengar, kalau kamu ikut Bram, kamu tidak tahu apa yang dia mau. Aku tahu lelaki seperti dia, Nay. Dia tidak pernah menginginkan uang saja. Aku menelan ludah. Karena itu, Arga benar. Bram tidak hanya mengejarku sebagai jaminan. Ada sesuatu di balik tatapannya. Sesuatu yang tidak pernah ia ucapkan terang-terangan, tapi aku bisa rasakan. Pergi denganku, Naya, tolong. Arga menarik tanganku, lebih kuat dari yang seharusnya. Aku tersentak, sakit, dan itu mengembalikan kesadaranku sepenuhnya. Lepaskan, kataku keras. Naya, lepaskan. Kamu menyakitiku. Arga terhenti. Perlahan, genggamannya melemah. Air matanya jatuh satu-satu. Aku menarik napas panjang. Lalu aku berkata, yang membuatku berbahaya bukan Bram, tapi kamu yang memaksaku memilih tanpa pernah melindungiku. Saat aku mundur, Arga langsung mencoba memegangku lagi, namun dua penjaga Bram sigap bergerak, menahan tubuhnya. Jangan sentuh dia, seru Arga meronta. Bram melangkah ke arahku, berdiri tepat di sampingku. Naya, katanya pelan, tanpa menyentuhku. Waktumu habis, sekarang kamu harus memilih. Aku menatap Arga, suamiku, sumber luka yang tidak pernah berhenti. Lalu aku menatap Bram, laki-laki yang tidak sepenuhnya bisa kupercaya, namun ironisnya, satu-satunya yang menawarkan perlindungan. Inilah momen yang selama ini ingin kuhindari. Momen yang membuat dadaku seperti dirobek dari dalam. Dan suaraku akhirnya keluar, bergetar tapi tegas. Aku, kata itu keluar dari bibirku seperti serpihan yang hampir patah. Bram menunggu dengan tatapan dingin namun stabil. Arga menatapku dengan mata memerah, penuh kepanikan. Seluruh dunia seakan berhenti bergerak, menunggu satu keputusan yang bisa merusak atau menyelamatkan hidupku. Aku menelan ludah, memejamkan mata sejenak, lalu menghembuskan napas panjang. Aku ikut Bram. Arga tertegun, tubuhnya seperti kehilangan tulang penyokong. Naya, jangan, suaranya pecah. Aku menatapnya, bukan dengan marah, tapi dengan kelelahan yang sangat dalam. Aku memilih yang bisa melindungiku, Arga. Sesederhana itu, bukan karena aku percaya Bram sepenuhnya. Bukan karena aku ingin bersamanya, tapi karena Arga tidak pernah mampu memberikan keamanan itu, bahkan sebelum utang ini menghancurkan hidup kami. Bram hanya mengangguk pelan, tidak ada senyum kemenangan, tidak ada sorak, hanya anggukan seolah ia sudah tahu jawabannya sejak awal. Baik, Naya. Kita pergi sekarang. Ketika aku berjalan melewati Arga, ia meraihku lagi, kali ini dengan begitu lembut, seolah sentuhan itu bisa membuatku kembali memilihnya. Naya, aku janji aku akan berubah. Aku bisa jadi lebih baik. Aku bisa. Aku menatapnya. Kamu selalu bilang, bisa. Tapi kamu tidak pernah benar-benar melakukan apapun. Tangannya terlepas. Air mata mengalir di wajahnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak ikut menangis melihatnya. Di dalam mobil, suasana hening. Bram duduk di sampingku, namun tidak berkata sepatah kata pun. Hanya satu kalimat yang akhirnya ia ucapkan setelah beberapa menit berlalu. Kamu mengambil keputusan paling berani dalam hidupmu. Aku menoleh sedikit, menatapnya dengan sinis. Atau paling bodoh.
Kadang keduanya sama, jawabnya tenang. Aku memalingkan wajah ke jendela, melihat rumahku mengecil di kejauhan. Rumah yang dulu kutempati dengan hati penuh harapan. Rumah yang perlahan berubah menjadi perangkap. Rumah yang kini kutinggalkan tanpa tahu apakah akan pernah kumiliki lagi. Ada rasa lega, namun juga rasa bersalah yang menempel kuat. Apakah aku baru saja menyelamatkan diriku, atau justru mengantar diriku ke dalam penjara baru? Saat kami tiba di kediaman Bram, bukan kantor, bukan ruko, tapi sebuah rumah besar di pinggir kota, aku mendadak berhenti di depan gerbang besi itu. Rumah itu tampak terlalu sunyi, terlalu bersih, terlalu seperti tempat di mana seseorang bisa menghilang tanpa jejak. Aku akan tinggal di sini. Tanyaku hati-hati. Untuk sementara, jawab Bram, menatapku lembut. Sampai semuanya aman. Aman menurut siapa? Kamu. Menurut keadaan. Aku ingin marah, tapi tubuhku terlalu lelah. Kepalaku dipenuhi ratusan pertanyaan yang tak sanggup kujawab. Bram menyentuh bahuku, sangat pelan, hampir seperti bertanya izin lewat sentuhan. Kamu tidak sendirian, Naya. Dan aku tidak akan menyakitimu. Ingat itu. Aku menepis tangannya halus. Kata-kata tidak cukup. Aku butuh bukti. Bram mengangguk. Akan ada. Ia membawaku masuk, melewati lorong panjang, sampai ke sebuah kamar tamu besar yang disiapkan untukku. Kamar itu indah. Bersih, hangat, terlalu nyaman untuk seseorang yang katanya hanya jaminan. Saat pintu kamar tertutup, aku duduk di tepi ranjang, wajahku tenggelam di kedua telapak tangan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku sendirian tanpa arga, tanpa ancaman langsung, tanpa pilihan lain. Hanya aku, dan keputusanku sendiri. Namun jauh di dalam hati, aku tahu badai yang lebih besar sedang mendekat. Bram mungkin bukan musuh, tapi dia juga bukan sekadar penyelamat. Ada sesuatu yang belum ia katakan. Sesuatu yang membuatku merinding tiap kali mengingat tatapan terakhirnya tadi. Dan saat malam tiba, satu pesan masuk ke ponselku dari nomor tak dikenal. Naya, kamu tidak tahu siapa Bram sebenarnya. Hati-hati, aku akan jelaskan semuanya besok, seseorang yang peduli. Jantungku langsung membeku. Ponselku masih bergetar ketika pesan itu muncul. Singkat, misterius, mengancam sekaligus memperingatkan. Naya, kamu tidak tahu siapa Bram sebenarnya. Hati-hati, aku akan jelaskan semuanya besok, seseorang yang peduli. Aku membacanya berkali-kali, seperti otakku menolak memahami maknanya. Tanganku dingin, tengkukku basah oleh keringat. Ruangan nyaman tempat Bram menempatkanku tiba-tiba terasa menciut, seakan dindingnya bergerak mendekat. Siapa yang mengirim ini? Bisikku pada diri sendiri. Arga. Tidak mungkin. Nomornya berbeda. Lagi pula Arga, Arga tidak pernah setegas ini. Keluarga, teman, atau seseorang dari masa lalu Bram. Aku menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Hening, terlalu hening. Sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, seseorang mengetuk pintu 2 kali. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatku tersentak. Naya, kamu sudah mandi. Aku buatkan teh kalau kamu mau. Suara Bram, tenang, lembut, nyaman, dan entah kenapa, malam ini terdengar berbeda, seolah ada nada tersembunyi yang mencoba kupahami. Aku merogoh ponsel, cepat-cepat menghapus pesan itu. Naluriku berkata, jangan biarkan dia tahu. Jangan sampai. Aku berdiri, menata napas, lalu membuka pintu sedikit. Bram berdiri di ambang pintu dengan pakaian santai, tanpa ancaman apapun di wajahnya. Matanya memerhatikanku sekilas, seperti membaca kegelisahanku. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Cuma capek, jawabku singkat. Wajar. Hari ini berat buatmu. Ia menunduk sedikit. Kalau kamu mau bicara, aku ada di ruang tamu. Tidak ada paksaan. Ada sesuatu yang janggal. Bukan pada perkataannya, tapi pada sorot matanya. Seolah dia juga sedang menyembunyikan sesuatu. Setelah Bram pergi, aku duduk di lantai, punggung menempel pada pintu. Pikiran-pikiran liar mulai berputar. Siapa Bram? Kenapa seseorang sampai mengirim pesan peringatan seperti itu? Apa yang belum pernah dia ceritakan? Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara detik jam di dinding terdengar seperti palu yang memukul denyut jantungku. Hingga akhirnya aku tak tahan lagi. Aku bangkit, mengendap-endap membuka pintu, memastikan tak ada yang melihatku. Dari ujung koridor, kulihat Bram. Sendirian di ruang kerjanya.
Pintu kaca setengah tertutup. Ia sedang berbicara lewat telepon, wajahnya serius, jauh berbeda dari sikapnya padaku. Aku bilang jangan ganggu dia dulu, ucapnya. Kita lakukan sesuai rencana. Jangan ada gerakan bodoh. Suara itu membuat darahku membeku. Bram menunduk, mengusap wajahnya. Ya, aku tahu risikonya. Tapi Naya tidak boleh tahu apapun sebelum waktunya. Waktunya, tahu apa? Jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya menggelegar di telinga. Aku mundur perlahan, takut ketahuan. Tapi saat aku berpaling, langkahku membeku. Seseorang berdiri di ujung lorong. Siluet laki-laki, tinggi, tidak bergerak, mengawasiku. Aku membuka mulut hendak berteriak, tapi orang itu mengangkat satu jari ke bibirnya, memberi isyarat diam. Kemudian ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Besok, aku akan ceritakan semuanya. Jangan percayai siapapun malam ini. Lalu ia menghilang ke arah pintu belakang sebelum aku sempat bereaksi. Aku berdiri terpaku, tubuh gemetar hebat. Untuk pertama kalinya, aku yakin. Masalahku dengan Arga hanyalah bagian kecil dari badai yang sedang menunggu di depan. Dan Bram, mungkin bukan pria yang kubayangkan. Bukan penyelamat, bukan musuh. Tapi seseorang yang menyimpan rahasia. Yang bisa mengubah hidupku sekali lagi. Pagi datang terlalu cepat. Aku tidak tidur. Tidak bisa. Bayangan lelaki misterius tadi malam masih jelas di kepalaku. Cara dia memintaku diam, tatapan waspada, dan kata-katanya yang menggantung seperti ancaman sekaligus perlindungan. Besok, aku akan ceritakan semuanya. Jangan percayai siapapun malam ini. Siapa dia sebenarnya? Orang Bram, musuh Bram, atau seseorang yang ingin menyelamatkanku? Saat mataku masih menatap pintu kamar, suara ketukan lembut terdengar. Naya, sarapan sudah siap. Suara Bram. Aku menelan ludah. Setiap detik bersamanya kini terasa penuh tanda tanya. Kutarik napas panjang, mencoba tampak biasa, lalu membuka pintu. Bram berdiri dengan kemeja putih sederhana, rambut sedikit acak seolah ia pun kurang tidur. Ada lingkar hitam samar di matanya, dan sesuatu yang seperti kecemasan. Kamu tidak tidur, ya? Tanyanya sambil mengamati wajahku. Aku mengangkat bahu. Tidak terbiasa di tempat baru. Bram mengangguk seolah mengerti. Kalau ada yang kamu butuhkan, kamu tinggal bilang. Aku. Ia terhenti. Kata-katanya seakan menggantung di udara. Matanya menatapku sedikit lama, terlalu lama, seperti ingin memastikan sesuatu yang hanya ia dan pikirannya yang tahu. Naya, Bram memulai pelan. Ada hal yang ingin aku bicarakan setelah sarapan. Urat leherku menegang spontan. Tentang apa? Bram tersenyum kecil, senyum yang jelas dibuat-buat agar tampak menenangkan. Tenang saja, aku tidak akan menyakitimu. Kalimat itu, bukannya menenangkan, justru membuat seluruh tubuhku merinding. Kami makan dalam diam, hanya suara sendok garpu yang terdengar. Bram beberapa kali melirikku, tetapi aku berpura-pura tidak menyadarinya. Aku tahu ia sedang menimbang-nimbang, apakah ini waktu yang tepat mengungkap sesuatu. Benar saja, setelah sarapan, ia berdiri, bersandar di meja, menopang pinggangnya, lalu menatapku serius. Naya, ada sesuatu yang perlu kamu tahu tentang Arga. Jantungku langsung mencelos. Ada apa dengan Arga? Bram menarik napas panjang. Utangnya bukan utang biasa. Bukan cuma soal uang. Dia terlibat dengan pihak yang tidak semestinya dia sentuh. Apa maksudmu? Orang-orang itu berbahaya. Mereka tidak peduli siapapun yang ikut terseret. Dan mereka sudah mengincar Arga sejak jauh sebelum dia menjadikanmu sebagai jaminan. Kepalaku mulai pusing. Jadi kamu, apa? Menyelamatkanku dari mereka. Bram terdiam sebentar. Terlalu lama. Aku mencoba, katanya akhirnya. Kata mencoba itu menusukku. Seperti ada bagian besar dari cerita yang ia sembunyikan. Ada apa dengan utang itu sebenarnya? Kenapa kamu begitu terlibat? Desakku. Alih-alih menjawab, Bram menatapku lebih dalam, seolah ingin bicara tapi tidak bisa. Naya, kalau aku cerita sekarang, kamu tidak akan aman. Tidak aman dari siapa? Semuanya. Aku bangkit berdiri. Bram, kamu harus jelaskan. Semalam seseorang. Sebelum aku bisa menyelesaikan kalimat, Bram langsung mendekat dan menutup mulutku dengan tangan. Jangan, bisiknya tajam. Jangan bilang apapun. Dinding rumah ini tidak simen yang kamu kira. Aku terpaku. Tangannya panas, namun dingin. Kata-katanya menggetarkan tulangku.
Dengar aku baik-baik, lanjutnya sambil melepaskan tangannya perlahan. Seseorang sudah mengikuti langkahmu sejak sebelum kamu tiba di rumah ini. Itu dia, lelaki misterius itu. Siapa mereka? Tanyaku dengan suara hampir bergetar. Bram menatapku dengan wajah yang untuk pertama kalinya tampak takut. Mereka bukan orangku, Naya. Dan kalau dia sudah mendekatimu, berarti waktunya hampir habis. Waktu untuk apa? Bram membuka mulut, hendak menjawab. Namun tiba-tiba suara teleponnya berdering keras, memecah suasana. Ia melihat layar, lalu wajahnya langsung berubah pucat. Aku menelan ludah. Siapa? Bram menjawab dengan suara rendah, penuh ketegangan. Orang yang seharusnya tidak menemukanmu. Saat ia mengangkat telepon itu, suaranya terdengar dingin. Ya, aku tahu, jangan lakukan apapun sebelum aku turun. Lalu ia menatapku dengan sorot tajam yang belum pernah kulihat sebelumnya. Naya, tetap di kamar. Jangan buka pintu untuk siapapun. Termasuk aku terpaku. Bram, apa? Tolong, ikuti aku kali ini. Suaranya memohon, benar-benar memohon. Lalu Bram pergi dengan langkah cepat. Aku berdiri di ruang makan yang tiba-tiba menciut, napas tersengal. Satu hal kini jelas, ada pihak lain yang sedang bergerak. Dan Bram tidak bisa lagi menyembunyikan semuanya dariku. Pintu rumah baru saja menutup saat Bram keluar, meninggalkan gema langkah cepatnya di halaman. Tapi kata-katanya terus terngiang di kepala. Jangan buka pintu untuk siapapun. Termasuk aku. Perutku langsung terasa perih. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa semua orang mendadak ingin aku menghilang atau tetap diam? Aku menarik napas panjang dan kembali ke kamar, tapi rasa gelisah membuatku tak mampu. Duduk diam, langkahku mondar-mandir, telingaku terus menangkap suara-suara kecil dari luar, entah angin, entah bayangan lain yang sengaja menunggu. Tiba-tiba ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Nomor yang sama dengan pesan semalam. Dengan jantung seperti digenggam erat, aku mengangkatnya. Halo. Suara itu muncul, pelan, namun jelas cemas. Aku hanya punya beberapa menit. Kamu masih di rumah Bram? Ya. Siapa kamu sebenarnya? Suaraku nyaris bergetar. Aku, seseorang yang berutang penjelasan padamu, jawabnya cepat. Naya, kamu harus keluar dari sana. Bram bukan orang yang kamu kira. Aku menggigit bibir. Semua orang mengatakan hal yang sama. Tapi tidak ada satupun yang menjelaskan. Aku akan jelaskan. Bram, dia bukan penagih utang biasa. Dia. Tiba-tiba sambungan terputus, disusul bunyi dentuman keras dari luar rumah. Aku tersentak mundur. Jantungku berdegup seperti genderang perang. Kenapa mati? Halo. Tak ada jawaban. Layar hanya menunjukkan, call ended. Aku menoleh ke arah jendela. Dari selatirai, aku melihat dua mobil hitam berhenti di depan pagar rumah Bram. Bukan mobil Bram, bukan mobil orang-orangnya. Mobil itu tanpa plat, kaca gelap, dan aura dingin yang membuat tengkukku berkeringat. Pintu mobil pertama terbuka. Seorang pria turun, tidak terlalu tinggi, rambut licin, dan tatapan tajam. Tatapan yang langsung mencari, bukan sesuatu, tapi seseorang. Seseorang, aku. Tidak mungkin, bisikku ngeri. Aku meraih ponsel, mencoba menghubungi Bram, namun sinyal mendadak hilang. Bukan lemah, tapi hilang total. Seperti ada penghalang. Aku menelan ludah. Ini jebakan. Atau lebih tepatnya, aku baru sadar bahwa aku sudah ada di dalam jebakan sejak awal. Pintu kamar tiba-tiba diketuk keras. Tok, tok, tok. Aku membeku. Ketukan itu terlalu agresif untuk Bram. Terlalu cepat. Terlalu menekan. Naya, suara berat terdengar dari balik pintu. Buka pintunya. Kami hanya ingin bicara. Suara itu bukan Bram. Bukan siapapun yang kukenal. Aku mundur 3 langkah, tangan gemetar, punggungku hampir menempel ke dinding. Naya, ulang suara itu, lebih tegas. Kami tahu kamu di dalam. Kami tahu Bram menyembunyikanmu. Tidak, 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 bisikku sambil menutup mulut. Pintu itu digedor again. Lebih keras. Lalu suara lain, lebih kasar, ikut menambah ketegangan. Ada waktunya kamu jadi jaminan utang. Tapi sekarang, kamu jadi alat tawar. Hatiku seperti ditikam. Mereka tidak hanya ingin aku sebagai jaminan utang Arga. Mereka ingin menggunakan aku untuk menekan Bram. Siapa sebenarnya Bram? Kenapa banyak pihak merasa aku adalah kunci untuk menjatuhkannya? Tiba-tiba suara lain terdengar, lebih dekat,
lebih lirih, seperti bisikan di luar jendela. Naya menjauh dari pintu. Mereka tidak datang untuk bicara. Aku tersentak dan menyingkap tirai sedikit. Lelaki misterius semalam berdiri di bawah jendela, wajahnya setengah tertutup masker hitam. Dia menatapku tajam sambil menggeleng. Aku beri kamu 2 menit. Setelah itu, pintu akan jebol. Siapa mereka? Bisikku panik. Dia mengangkat wajah. Mereka orang yang Bram tak berani lawan. Aku terdiam. Hanya satu hal yang bisa kupahami dari semua ini. Aku bukan lagi sekadar jaminan. Aku adalah target. Lelaki itu meraih sesuatu dari sakunya lalu menatapku, mata penuh urgensi. Naya, pilih. Tetap di sini dan mereka mengambilmu. Atau ikut aku, dan kamu mungkin masih punya kesempatan untuk hidup. Dadaku bergemuruh. Di balik pintu, suara benturan semakin keras, gila, dan memaksa. Aku tidak punya banyak waktu. Pintu kamarku bergetar hebat. Suara dentuman dari luar semakin brutal, seperti monster yang hendak menerjang masuk dan merobek hidupku sampai habis. Lututku lemas, tapi otakku bekerja cepat, lebih cepat dari rasa takut yang hampir membuatku pingsan. Lelaki misterius itu, yang sejak semalam menjadi bayangan tanpa nama, menatapku dari balik jendela. Tatapannya tajam, tegas, namun anehnya, tidak mengancam. Lebih seperti seseorang yang tahu persis apa yang akan terjadi jika aku tetap diam 1 detik lebih lama. Naya, katanya pelan namun mendesak. Sekarang atau tidak sama sekali. Aku menoleh ke pintu. Kayu itu sudah mulai retak. Aku tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, aku membuka jendela perlahan. Udara dingin langsung menerpa wajahku, membawa sedikit ketenangan di tengah kekacauan ini. Lelaki itu mengulurkan tangannya. Aku akan menjelaskan semuanya nanti, katanya. Tapi sekarang kamu harus ikut aku. Aku sempat ragu sepersekian detik. Lalu brak, pintu kamar hampir copot dari engselnya. Aku meraih tangannya. Dalam sekejap, dia menarikku keluar, membantuku turun melalui sisi rumah yang penuh bata dan tanaman rambat. Langkah kami cepat, hening, dan penuh ketegangan. Saat kami mencapai pagar samping, suara teriakan terdengar. Dia kabur. Naya keluar lewat jendela. Dadaku terasa seperti terbakar. Lelaki itu mendorongku ke belakang mobil hitam kecil yang terparkir di antara 2 pohon besar. Masuk, katanya. Aku membuka pintu dan masuk, tepat saat 3 pria berbadan besar muncul di halaman samping rumah Bram. Mereka berlari, mengacungkan sesuatu, entah senjata atau alat paksa lain. Lelaki misterius itu masuk dari sisi pengemudi dan langsung menginjak gas. Mobil melaju kencang, menembus jalan kecil yang jarang dilewati orang. Nafasku terengah, tubuhku gemetar tanpa kontrol. Lelaki itu tidak menoleh padaku, tapi suaranya terdengar tegang. Kamu aman untuk sementara, katanya. Aku menelan ludah, mencoba menata napas. Siapa kamu, sebenarnya? Dia menghela napas panjang. Aku Dira. Nama itu asing. Namun ada sesuatu di balik cara ia mengucapkannya, seolah nama itu sempat berarti sesuatu bagiku di masa lalu. Aku dulu anak buah Bram, lanjutnya. Tapi sejak dia mulai mengambil alih urusan yang bukan miliknya, aku keluar. Aku tertegun. Jadi, Bram sebenarnya siapa? Dira menatapku sekilas melalui kaca spion. Dia orang yang mencoba memperbaiki kesalahan masa lalu. Tapi caranya kotor, sangat kotor. Dan kamu... Tatapannya mengeras. Tanpa sadar kamu masuk ke dalam rantai terakhir konflik yang dia buat. Aku menatap jalan yang terus menjauh, meninggalkan rumah Bram yang kini hanya bayangan gelap di kaca belakang. Kalau begitu, aku ini apa? Jaminan, umpan, korban. Dira menggeleng pelan. Kamu adalah sesuatu yang Bram tidak siap lepaskan. Dek, degup jantungku melonjak tanpa kendali. Apa maksudmu? Bisikku. Bram sudah terlalu jauh melindungimu. Itu membuat orang lain bertanya-tanya, kenapa seorang penagih utang mempertaruhkan semuanya untuk seorang istri yang bahkan bukan istrinya. Aku membeku. Jadi, dia menyukaiku? Tanyaku pelan. Dira tidak menjawab langsung. Ia menekan gas lebih dalam, seolah jawaban itu terlalu berat untuk diucapkan. Dia punya kesempatan untuk menyerahkanmu, ucapnya akhirnya. Tapi dia memilih menyembunyikanmu, melindungimu. Dan itu kesalahan terbesar yang ia buat. Kesunyian memenuhi mobil. Hanya suara mesin dan denyut jantungku yang kacau. Akan kemana kita sekarang? Tanyaku akhirnya. Dira menatap jalan.
Ke tempat yang Bram tidak tahu. Setelah itu, kita akan putuskan langkah selanjutnya. Aku menunduk, tangan mengepal tanpa kusadari. Hidupku hancur, diremukkan utang suamiku sendiri. Namun dari reruntuhan itu, seseorang yang tidak kukenal muncul dan menarikku keluar dari neraka lain. Aku tidak tahu apakah dia penyelamat atau bahaya baru. Saat mobil melaju meninggalkan kota, aku menatap langit yang mulai cerah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rasanya setitik harapan muncul. Kecil, rapuh, tapi ada. Aku tidak tahu apa yang menantiku besok. Aku tidak tahu siapa musuh atau siapa kawan di antara semua ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi menjadi milik siapapun. Tidak lagi menjadi jaminan. Tidak lagi menjadi permintaan maaf seseorang. Mulai hari ini, aku memilih hidupku sendiri.